warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktala Reva dari SMA Negeri 1 Bayang. Hari ini melakukan observasi. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Cece Yulinas Fitri. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Baiklah, nama saya Cece Yulinas Fitri, sarjana komputer. Saya adalah guru informatika di SMA Negeri 1 Bayang. Oke, Bu Cece. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Cece? Baik, Bu Reva. Iya, hari ini kita melakukan pasca observasi ya, Iya. Bu Cece. Nah, tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Cece lakukan di kelas. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, maka kita adakan praobservasi agar Bu Cece itu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik terhadap murid. Nah, baiklah Bu Cece, siap untuk praobservasi? Baik, siap. Iya. Oke Bu Cece. Jadi ini Bu Cece. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Cece capai dalam proses pembelajaran ini? Baiklah, pada materi teknologi informasi dan komunikasi, di mana di sini tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik itu nantinya mampu untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut dengan baik. Di mana nanti cakupan dari materi untuk peserta didik itu dia dapat membuat, menyimpan serta membuka file di Excel. Terus dia dapat mempraktekkan memformat sel dan memformat data formula sederhana. Terus dia dapat membuat, menyimpan file dan membuka file di PowerPoint, serta peserta didik dapat mempraktekkan format slide dan editing animasi. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Oke, nah dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang ingin Bu Cece capai dalam pembelajaran ini apa? Area pengembangannya mungkin di sini nanti adalah saya ingin mencapai bagaimana pengetahuan siswa atau peserta didik saya dalam mempergunakan komputer untuk membuat pekerjaannya dalam bentuk Word, Excel, serta PowerPoint, di mana nanti peserta didik itu dapat dia mengintegrasikan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Terus nanti pengembangannya lagi nanti saya ingin agar peserta didik itu mampu untuk mempraktekkan secara langsung lembar pekerjaannya itu yang menggunakan media komputer secara langsung. Berarti area pengembangan di sini selain siswa mengetahui juga siswa mempraktekkan. Iya, karena nanti kalau hanya sekedar siswa itu mengetahuinya saja tanpa dilakukan praktek secara langsung untuk materi teknologi informasi komunikasi, maka nanti siswa itu pasti akan mengambang. Dia hanya menerawang dan hanya menghayalkan. Tentu nggak akan bisa karena di sini di materi ini memang siswa itu harus mempraktekkan secara langsung agar si peserta didik dapat memahami dan melakukannya secara langsung. Oke, berarti ada dua, pengetahuan dan keterampilan Iya. yang harus dikuasai oleh anak. Oke, Bu Cece. Selanjutnya rancangan pembelajarannya, strategi apa, modelnya bagaimana, terus metode apa yang Bu Cece lakukan dalam pembelajaran tersebut? Di sini saya menggunakan metodenya PJBL. di mana nanti saya akan bagi peserta didik itu menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti dia bekerja dengan melalui berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya. Nah, nanti kalau siswa itu terbentur dengan kelompoknya yang satu, maka dia bisa bertanya ke kelompok yang lain. Mana tahu nanti di kelompok yang lain ini dia bisa menjawab pertanyaan dari kelompoknya. Berarti model yang digunakan adalah project based learning. Iya. Metodenya diskusi. Iya. Nah, kemudian tanya jawab juga ya. Strategi pembelajarannya berarti pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu Cece. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu Bu Cece menggunakan media apa? Saya menggunakan saya akan menghidupkan YouTube. Bagaimana nanti
caranya untuk melakukan integrasi dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Saya akan menayangkan bagaimana bentuk cara kerjanya. Ada video. Iya, ada videonya. Terus saya nanti juga akan menyediakan LKPD-nya. Terus di mana siswa nanti akan menjawab dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut. Nah, karena tadi model pembelajaran kita ada project learning, berarti ada produk yang akan dihasilkan. Iya. Apa kira-kira produknya yang ingin dihasilkan itu, Bu Cece? Oke, produk yang ingin saya hasilkan nanti itu bagi si peserta didik. Nanti si peserta didik itu akan membuat terserah dia nanti bisa membuat dalam bentuk video kah, atau dia ingin membuatnya dalam bentuk PPT nanti. Bagaimana cara kerja atau bagaimana caranya mereka untuk melakukan integrasi dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Oke, Bu Cece, nampaknya rencana pembelajaran yang ingin Bu Cece lakukan itu sudah mantap sekali menurut saya. Nah, kapan waktu pelaksanaan yang kita akan lakukan nanti? Hari Senin depan juga bisa. Kita akan supervisi pembelajaran Bu Cece ini Senin depan. Iya. Bu Cece ya, berarti itu sekitar tanggal 4 ya Bu Cece. Iya. Oke, baik Bu Cece. Nah, terima kasih Bu Cece dari wawancara kita hari ini. Dari sesi pertanyaan pra-observasi ini, apa dampak yang Bu Cece rasakan? Dampaknya mungkin saya untuk mengajar itu nanti lebih percaya diri lagi, karena kita sudah memiliki persiapan sebelum kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang aja untuk pra-observasi, nanti saya Senin akan melihat Bu Cece mengajar di kelas. Nah, selanjutnya setelah itu nanti ada pasca observasi ya Bu Cece. Terima kasih untuk wawancara hari ini, untuk proses pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran Bu Cece di Senin besok jadi lebih baik, lebih percaya diri. Ya, terima kasih Bu Cece. Iya, Bu Eva, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu yakin suatu saat nanti anak-anak Ibu semua pasti juga ingin bekerja di dunia perkantoran kan? Nah, kalau di dunia perkantoran itu sudah mempergunakan teknologi. Nah, ada kalanya kita perlu membuat sebuah laporan yang membutuhkan data dari berbagai aplikasi perkantoran yang kita miliki. Maka dari itu, integrasi aplikasi antar perkantoran ini yang kita perlukan. Di mana tujuannya untuk memudahkan kita dalam melakukan integrasi data, memudahkan kita dalam proses analisis data, sehingga penyajiannya menjadi lebih baik dibandingkan dengan menyajikan data secara langsung dari file yang berbeda-beda yang tentunya nanti akan membuat kita tidak nyaman. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengadakan tes terlebih dahulu karena Ibu pengen mengetahui sampai di mana kemampuan anak-anak Ibu untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, pretest kita kali ini Ibu akan mempergunakan quizzes. Nah, jadi silakan keluarkan HP-nya dan buka link yang Ibu kirim ke grup WA-nya ya. Sudah? Nah, udah Ibu kirim ke grup ya. Silakan dibuka link yang sudah Ibu kirim ke WA grup. Baru 2 orang. Nah, kita mulai ya.
Dari tayangan video di depan, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Kan tadi dari video itu kita lihat ya, seorang staf administrasi itu apa saja tugasnya. Yang nomor 5 tadi apa? Yang akan kita pelajari hari ini untuk mengolah data. Nah, mengolah data misalnya data laporan keuangan atau data database siswa atau database karyawan maupun pegawai, gitu kan? Nah, maka dengan Microsoft Excel kita bisa membuatkan itu laporan, baik itu laporan keuangan, laporan penjualan, laporan data siswa maupun data pegawai. Dan pengaplikasiannya kalian sudah tahu bagaimana pengaplikasiannya dan penggunaannya, sudah tahu kan? Nah, tadi ada namanya Microsoft Excel itu untuk pembuatan. Nah, kalau Microsoft PowerPoint untuk itu. Baiklah, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah ibu bagi pada minggu kemarin. Dan sekarang silakan kalian lihat LKPD-nya dan kerjakan tugas yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Dan silakan diskusikan tugas yang ada di LKPD itu. Dan nanti untuk menambah referensi dari tugas yang ada di LKPD, silakan kalian boleh searching di internet ataupun kalian diskusikan dengan teman sesama anggota kelompok. Kalian buat itu, kalian
kalian presentasikan ke depan. Kalian mau presentasikan dalam bentuk diagram kah, dengan kertas kata, atau melalui presentasi lewat video juga boleh. Dari mana sudah siap? Baiklah, kelompok berapa saudara yang ingin mempresentasikan tugasnya? Kelompok apa? Kelompok A, B, atau C? Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan ibu kemarin tentang integrasi Microsoft Word. Tentang integrasi Microsoft Office. Yang pertama, pengertian yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara sistem sehingga data dari sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan dan menjamin fungsi-fungsi dari sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Nah, jenis-jenis integrasi itu ada 3, integrasi Microsoft Word ke Microsoft Excel, Excel ke PowerPoint, dan integrasi Microsoft Word sehingga data output pada suatu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain. Integrasi konten aplikasi ke perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Selanjutnya, materi yang pertama itu karena kita mempelajari Microsoft Excel, jadi di Microsoft Excel yang disampaikan oleh teman saya. Microsoft Excel adalah seperti yang kita lihat di video tadi, adalah aplikasi pengolahan angka yang sering digunakan untuk menghitung dokumen dengan memanfaatkan menu tertentu. Ada menggunakan Microsoft Excel. 1. Membuat workbook baru. 2. Membuat workbook baru dari template yang sudah ada. 3. Jika pada lembar kerja baru, kamu dapat menggantinya atau mengganti tampilannya menggunakan desain. Itu ada tertulis di sana desain. Atau dapat juga menggantinya menggunakan warna yang telah disediakan. Selanjutnya, kamu dapat menambahkan teks yang telah disediakan pada LKPD diberikan di depan. Setelah diketik, kamu dapat mengecilkan atau memperbesarkannya, ataupun mengganti warna ataupun fontnya itu menggunakan tab home di ribbon home. Berbagi sesuai yang kalian inginkan. Untuk langkah selanjutnya, kalian dapat membuat nama kelompok kalian itu menggunakan dapat membuat nama kelompok kalian. Untuk membuat nama kelompoknya agar lebih rata, kalian dapat menggunakan tab pada keyboard di PC kalian. Setelah nama kelompok atau apa yang kalian ketikkan itu sudah selesai, kalian dapat memperkecilkan lagi ataupun memperbesarkannya pada menu ribbon home. Nah, karena pada tab yang pertama atau slide yang pertama sudah selesai, kalian dapat menambah slide-nya menggunakan slide yang tertera pada ribbon home atau end slide. Setelah itu, kalian juga dapat membuat judulnya kembali sesuai LKPD yang telah diberikan di buku. Nah, selanjutnya, karena yang tertera pada LKPD itu pembuatan elemen-elemen, kalian bisa menggunakan
shape yang ada pada menu insert atau ribbon insert. Elemen-elemen yang kalian inginkan selesai. Nah, untuk pengecilannya kalian akan menarik pada bagian ujung yang ada pada elemen tersebut. Nah, setelah semua apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian tambahkan selesai, kalian juga dapat menambahkan animasi pada PPT kalian. Kalian dapat menambahkannya pada ribbon animation dan menggantinya sesuai apa yang kalian inginkan. Bahkan pada ribbon animation itu kalian juga dapat menambahkan suara-suara yang kalian inginkan atau menginputnya dari dokumen ataupun suara yang sudah ada pada PC kalian tersebut. Nah, jadi seperti itulah tampilan ketika kita sudah mengeditnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Untuk mengsetnya, kalian dapat menggunakan tab file, kemudian pencet set as, dan tulis nama dokumen yang kalian inginkan. Nah, untuk membukanya, kalian juga dapat membuka pada dokumen yang di mana kalian menyimpannya tadi. Jadi, begitulah cara pembuatan PPT menggunakan Microsoft PowerPoint. Untuk itu, jika ada teman-teman yang belum paham atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas dengan hasil presentasi dari kelompok C? Baiklah, jika sudah jelas, kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok C. Maka di situ kelompok C mempresentasikannya membuatkan PPT secara langsung dan juga ada videonya. Nah, kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Nah, dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Atau apakah kalian ada permasalahan dalam mengerjakan latihan yang ada di LKPD-nya? Tidak? Tidak?
ini juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, CGP Angkatan 9, itu Ibu Roni Francisca SPD. Baiklah, hari ini adalah tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bisa dikuatkan lagi. Jadi bisa untuk menindaklanjuti, melakukan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Jadi itu tujuan kita untuk melakukan baiklah, hari ini kita mulai kegiatan pasca observasinya ya, Bu Cece. Bagaimana perasaan Bu Cece hari ini? Perasaannya alhamdulillah baik. Setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa lega. Saya merasa gimana nanti kalau ada kemarin saya ada mengalami perumahan, saya bisa mendapatkan perbaikan dari Ibu Eva yang telah melakukan observasi di kelas pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Oke, Bu Cece, dari hasil supervisi kita kemarin, Iya. Kira-kira ada pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Area pengembangannya itu saya ingin melakukan ada pengembangannya dalam pengetahuan, di mana saya ingin melihat bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi teknologi informasi dan komunikasi. Di mana di sini saya mengajarkan kepada peserta didik untuk mengintegrasikan aplikasi dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Jadi saya ingin melihat bagaimana seberapa kemampuan peserta didik saya dalam bekerja menggunakan Microsoft Word, menggunakan Microsoft Excel, sehingga nanti dia bisa dilakukan integrasi dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Terus yang pengembangan selanjutnya adalah keterampilan. Nah, jadi di sini setelah dikasihkan pengetahuannya, saya juga langsung membawa peserta didik itu ke lab komputer, karena dengan materi teknologi informasi dan komunikasi ini, kalau hanya sekedar pengetahuannya saja, maka peserta didik itu pasti dia akan menerawang, dia hanya menghayalkan bagaimana sih bentuk lembar kerja Microsoft Word, bagaimana bentuk lembar kerja Microsoft Excel. Tentu dia tidak akan tahu, karena sebelumnya apalagi di daerah sini ya Bu ya, mungkin untuk komputer ini merupakan hal yang baru buat dia, karena mungkin dari latar belakang kehidupan untuk komputer ini mungkin memang nggak ada di rumahnya. Jadi kalau untuk pengembangan keterampilannya, memang saya harus mengajarkan langsung peserta didik itu untuk menghadapi komputer dan membuat seperti membuat surat di Microsoft Word, nanti membuat tabel database-nya di Microsoft Excel, sehingga nanti untuk pembuatan surat itu dia bisa kan kita integrasikan dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Jadi peserta didik langsung mempraktekkannya. Jadi ada pengembangan yang sudah dilakukan di kelas. Ini dapat saya simpulkan di sini. Yang pertama, pengembangan pengetahuan anak tentang bagaimana mengintegrasikan Microsoft Word ke Excel. Iya. Kemudian bagaimana keterampilan siswa mampu mempraktekkan pengintegrasian tersebut. Nah, sudah dicek ya, luar biasa. Nah, dari supervisi yang dilakukan kemarin juga, itu langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu Cece lakukan? Langkah pembelajarannya, saya kan menggunakan karena kan kita langsung ke prakteknya, jadi saya menggunakan model pembelajarannya itu kan PJBL. Nah, jadi langkah pembelajarannya di mana PJBL itu kan ada 6 sifat. Yang pertama kan kita menentukan pertanyaan dasar terlebih dahulu. Habis itu kita membuat desain proyeknya. Yang ketiga baru kita susun penjadwalan. Yang keempat kita memonitor sampai di mana kemajuan proyek yang sudah dibuat oleh peserta didik. Yang kelima baru nanti saya melakukan penilaian hasil. Dan yang keenam
terdiferensiasi. Nah, dalam rangkaian pembelajaran yang sudah Ibu Cece lakukan itu, kendala apa yang Ibu Cece hadapi di kelas? Kendalanya mungkin bagi si peserta didik itu dia karena untuk memegang mouse itu saja peserta didik itu masih kesulitan. Nah jadi memang saya tuh harus lebih ekstra sabar gitu bagaimana agar mengajarkan kepada si peserta didik untuk membuka aplikasi Microsoft Word tersebut. Nah bagaimana dia cara memegang mouse-nya, jangan sampai nanti si peserta didik itu dia yang dipermainkan oleh mouse gitu. Jadi istilahnya siswa masih ada yang belum terbiasa menggunakan komputer. Iya. Kemudian bagaimana keaktifan siswa? Keaktifannya kalau dilihat bagi siswa yang sudah terbiasa bekerja menggunakan dengan komputer, mungkin dia lebih aktif. Tapi bagi siswa yang tidak tahu, dia banyak bermainnya. Dia harus memperhatikan di sini ada siswa yang bekerja, terus di satu sisi ada juga siswa yang bermain game. Jadi saya lebih aktif lagi untuk melihat dan mengarahkan bagi peserta didik yang tidak ada keinginannya untuk belajar menggunakan komputer. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada gitu siswa yang bukan berarti mereka bukan tidak fokus, berarti kurang fokus berarti. Dia kurang fokus. Jadi ada yang aktif, ada yang tidak. Iya. Kira-kira menurut Bu Cici kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin apa namanya tuh keinginan atau motivasinya mungkin kurang untuk dia bisa menguasai komputer itu, mungkin dia masih kurang gitu. Karena dia bilangnya mungkin beranggapannya ya ini sulit buat dia gitu. Jadi kalau begitu apa langkah ke depan yang akan Ibu Cici lakukan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Mungkin saya kan kemarin bagi siswanya dalam bentuk kelompok. Mungkin nanti biar siswa itu lebih aktif lagi, mungkin bisa diganti nanti anggota kelompoknya. Jadi dia bisa terpacu untuk mengikuti temannya yang aktif dalam pembelajaran ini. Terus bisa nanti saya harus memberikan lagi perlakuan khusus buat si peserta didik saya yang tidak ada kemauannya, bagaimana tuh yang kurang fokus dalam belajar tadi. Jadi saya akan panggil dia, saya akan berikan dia perlakuan khusus lagi untuk dia agar dia bisa bekerja menggunakan komputer ini, sehingga dia bisa seperti temannya bisa melakukan seperti materinya tadi, melakukan integrasi dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Mungkin rasanya sudah cukup ya saya menanyakan ini pertanyaan kepada Bu Cici. Mudah-mudahan apa yang Bu Cici ingin terapkan nanti di masa yang akan datang itu bisa terwujud, bisa meningkatkan lagi kualitas pembelajaran Bu Cici di kelas, bisa meningkatkan lagi pengalaman terhadap siswa Bu Cici yang ada di kelas. Baik, dari mungkin ada. Terima kasih Bu Reva, Ibu Cici, luar biasa ya. Hari ini kita melakukan pasca observasi nilai. Tidak dari wawancara antara Bu Reva dengan Bu Cici ini sudah terlihat bagaimana proses observasi yang telah dilakukan, bagaimana kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian bagaimana mencari solusi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Luar biasa Bu Ibu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kedepannya sukses lagi. Iya, terima kasih kembali ya Bu. Iya. Oke, demikianlah kegiatan kita pada hari ini, yaitu percakapan pasca observasi supervisi akademik di kelas untuk Bu Cici Yulinas Fitri. Demikian dari